Di abad ke-7 sebelum Masehi, seorang pria memulai rangkaian peristiwa yang mengubah tatanan dunia untuk selamanya. Nabi Muhammad menyatukan orang-orang di Jazirah Arab melalui terbentuknya Islam. Orang-orang ini termasuk suku Baduy nomaden dan penduduk kota-kota oasis seperti Mekah dan Madinah. Sampai zaman Muhammad, wilayah itu belum menjadi tandingan serius bagi tetangganya yang kuat, kerajaan Persia dan Bizantium. Namun aliansi yang dibuat Muhammad bersifat politis dan religius, sebuah kerajaan dengan Madinah sebagai jantung politiknya, serta kekuatan yang patut diawasi. Muhammad adalah pemimpin yang unik. Dia pernah menguasai Quraisy, suku yang menguasai Mekah. Setelah kematian Muhammad, mereka yang dekat dengannya mempertimbangkan penggantinya. Pertanyaan yang kontroversial. Abu Bakar, ayah mertua Muhammad, muncul sebagai pemenang dan menjadi khalifah baru atau sebagai penggantinya. Selama 30 tahun berikutnya, 4 khalifah dan semuanya berasal dari suku Muhammad menaklukkan wilayah luas di luar Arabia, termasuk tetangga perkasa mereka, Persia dan Bizantium. Namun di saat kekaisaran berkembang, perbedaan pendapat di dalamnya bertumbuh, dan perang saudara meletus. Khalifah keempat, Ali, dibunuh. Setelah itu, dinasti Umayyah berkuasa. Bani Umayyah berasal dari suku yang sama seperti Muhammad, tetapi dari klan saingan yang berbeda. Mereka memperluas jangkauan kekaisaran dari Spanyol saat ini ke India dan menjadikan Damaskus ibu kota mereka. Tetapi kerajaan luas ini dipenuhi banyak orang berbeda, berisi konflik dan keretakan. Bani Umayyah menstabilkan dengan mengganti penguasa di wilayah taklukan dengan pejabat muslim, sementara sebagian besar membiarkan kebiasaan sehari-hari penduduk lokal, termasuk preferensi agama mereka, untuk dilanjutkan. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi, pemersatu urusan politik di seluruh kekaisaran, meski orang-orang masih berbicara dan menulis dengan bahasa lokal juga. Namun banyak yang tidak puas dengan pemerintahan Umayyah dan mempertanyakan legitimasi dinasti itu. Keluarga Abbasiyah memanfaatkan sentimen ini, mempromosikan diri sebagai keturunan asli Nabi, meski hubungan mereka dengan Muhammad lebih lemah dari yang diklaim. Mereka menggulingkan kekhalifahan Umayyah pada 750 Masehi, menjadi dinasti besar kedua dari Kekaisaran Islam. Demi menetapkan diri sebagai penguasa baru, mereka memindahkan ibu kota sekali lagi, membangun ibu kota baru, Baghdad. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, kaum elit menikmati kehidupan mewah berkat jaringan perdagangan luas yang membawa produk dan orang-orang dari seluruh dunia ke Baghdad. Budaya pengetahuan Persia, Bizantium, Arab, dan India bersatu, menghasilkan kemajuan artistik dan ilmiah. Khalifah kaya dan berkuasa di luar imajinasi. Namun tak pernah ada garis suksesi yang jelas yang menentukan siapa pengganti khalifah berikutnya. Setiap kerabat laki-laki mantan khalifah bisa menjadi pengganti. Karenanya, saudara, keponakan, dan paman berebut kekuasaan. Di pengadilan perwira, militer, istri, selir, dan pejabat pemerintah, semuanya menuntut bagian mereka dari pembendaharaan, karena khalifah bergantung kepada rombongannya untuk tetap berkuasa. Setiap transisi pemerintah membuka bagi pilkasi dan korupsi. Di luar pengadilan, banyak yang mempertanyakan legitimasi khalifah, mengingat kewajiban agama khalifah dalam keunggulan moral bertentangan dengan tampilan dekaden kekayaan pengadilan. Pada 1285 Masehi, bangsa Mongol mendekati Baghdad. Mereka menghadapi sedikit perlawanan saat berhasil menghancurkan kota. Legenda mengatakan mereka menggulung khalifah berkarpet, dan kuda-kuda menginjaknya sampai mati. Dan sungai Tigris menjadi hitam karena tercemar tinta manuskrip yang dibuang ke dalamnya. Pengepungan Baghdad mengungkapkan kenyataan yang sudah lama ada.
Selama berabad-abad, para khalifah memerintah sebagai simbolis. Para pemimpin lokal di seluruh kekaisaran tumbuh lebih kuat, dan mereka menolak membayar pajak, dan justru menghabiskan uang di pengadilan sendiri. Masa kerajaan Islam yang bersatu telah berakhir. Islam dan ide-ide intelektual terbesarnya, tetapi pengaruhnya melalui lisan dan tulisan Arab, meninggalkan jejak abadi di dunia.